Rasulullah SAW menyampaikan bahawa di antara tujuan diutusnya beliau adalah innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan, memberikan contoh akhlak yang mulia. Makanya beliau memberikan informasi dan mengajarkan kepada para sahabat dan kepada kita semua bahwasanya di antara amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga setelah takwa kepada Allah adalah husnul huluk, adalah akhlak yang mulia. Bahkan istri beliau mengatakan ketika ditanya bagaimana itu akhlaknya Rasulullah, maka beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Al-Quran sudah diterjemahkan dalam perbuatan oleh Rasulullah SAW. Maksudnya setiap ada kata perintah dalam Al-Quran, number one yang pertama yang melakukan adalah Rasulullah. Maksudnya kalau ada larangan dalam Al-Quran, number one Rasulullah yang pertama kali meninggalkannya. Misalkan wala taqrabuz zina, tidak boleh mendekati zina, mendekati saja tidak boleh apalagi melakukannya. Maka yang pertama kali mengamalkan ayat ini adalah Rasulullah. Makalah segala sesuatu yang mendekati zina, termasuk pacaran. Pacaran ini bukan budaya Islam, bukan ajaran Islam, bukan ajaran Rasulullah, tapi ajaran Zionis Yahudi laknatullah alaih. Maka hindarilah para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jagai anak-anak ta agar tidak berpacaran. Oleh sebab itu Rasulullah juga mengajarkan kepada kita semua bahwasanya sesuatu yang paling berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak yang mulia. Bahkan hadis yang lain menyebutkan, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Rabbul Alamin, barang siapa yang ingin majlisnya, tempat duduknya didekatkan oleh Rasulullah pada hari kiamat, maka jagalah akhlak yang mulia. Bahkan dengan akhlak yang mulia inilah 14 abad yang lalu Rasulullah menaklukkan Jazirah Arab. Jadi sebelum adanya pedang, sebelum adanya peperangan, yang pertama kali Rasulullah SAW ajarkan adalah Islam ini rahmatan lil alamin. Jazirah Arab ditaklukkan dengan akhlak yang mulia. Bahkan Indonesia kita, pernahkah kita mendengar ada pasukan Arab datang ke Aceh membawa pedang? Pernahkah kita mendengar pasukan Arab datang ke Makassar, ke Sulawesi membawa tombak? Tidak pernah. Tapi Islam ini datang ke Indonesia dengan akhlakul karimah, dengan kejujuran, dengan sumingrah, dengan 3S, yaitu salam, sapa, senyum. Oleh sebab itu, apa definisi akhlakul karimah? Apa pembagiannya? Apa contoh-contohnya setelah kita mengetahui keutamaannya? Ulama kita yang bernama Abdullah bin Mubarak, akhlakul karimah itu sederhananya adalah yaitu muka kita yang selalu bahagia, muka kita yang selalu cerah di depan saudara tak. Dan yang kedua adalah tibul kalam, setiap perkataan kita yang keluar, setiap kalimatnya, kata-katanya yang keluar dari lidah kita adalah kebaikan, membahagiakan saudara kita dan menyebabkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhlakul karimah. Terlihat dari wajah kita, terlihat dari muka kita, terlihat dari perkataan kita, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bahayanya kalau kita hanya memperhatikan hablum minallah, ibadah saja, tapi tidak memperhatikan hablum minanas. Seorang pemuda mengeluhkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya punya tetangga seorang muslimah, solatnya bagus, tidak cukup solat wajib, dia juga menjaga solat sunnah. Tidak cukup puasa wajib, dia juga menjaga puasa sunnah. Bahkan banyak sedekahnya, wahai Rasulullah. Tapi sayang seribu sayang lidahnya sangat tajam terhadap tetangganya. Bergibah, namimah. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha, hiya finnar. Tidak ada kebaikan bagi perempuan tersebut, meskipun bagus ibadahnya, tapi tidak bagus interaksi dengan sesama masyarakat dan tetangganya. Hiya finnar, tempatnya di dalam neraka, wal iyadu billah. Jadi tidak cukup untuk selamat di akhirat hanya dengan menjaga rukun-rukun Islam saja. Sebutkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, man ahabba minkum an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhilal jannah. Barang siapa yang ingin pada hari kiamat kelak selamat, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga,
falyati maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hendaklah istiqomah menjaga keimanan kepada Allah dan hari akhir sampai dia wafat. Apa cukup itu? Hablum minallah? Tidak. Tapi wa ya'ti ilan nas. Yang kedua, kunci selamat di akhirat adalah kita berbaik kepada sesama manusia. Siapa saja itu manusia? Ada orang yang terdekat, orang tua kita. Siapa itu manusia? Ada anak istri kita, ada suami kita. Siapa itu manusia? Ada yang namanya tetangga kita. Siapa itu manusia? Ada yang namanya tamu-tamu kita. Bahkan seluruh kaum muslimin muslimat itu adalah memiliki hak husnul huluk bagi kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Untuk orang tua kita, mari kita berbakti. Paling minimal dengan doa-doa kita, Allahumma gfirli wali walidayya, bagian dari husnul huluk. Membalas jasa-jasa orang tua minimal dengan doa. Anak istri kita pada bulan Ramadan, Rasulullah aiqadha ahlahu. Termasuk akhlak mulia Ramadan tidak mengajarkan egoisme. Yang penting saya sudah sholat puasa. Tapi ajak anak istri tak menghidupkan Ramadan, siang hari dengan puasa, malam hari dengan sholat tarawih. Bahkan terhadap tetangga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Kalau benar keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, jangan menyakiti tetangga tak. Bahkan kalau ada tamu datang ke rumah tak, fal yukrim dhaifah. Kita memuliakan tamu sesuai dengan kemampuan kita, maksimal 3 hari para dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan innamal mu'minuna ikhwah, termasuk kesempurnaan kita dalam keimanan, maka berbanding lurus dengan baiknya persaudaraan kita dengan sesama kaum muslimin muslimat. Bagaimana buktinya? Hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya, muslimah dengan muslimah yang lainnya, apapun sukunya, apapun negaranya, apapun ormasnya, apapun partainya, dimanapun masjidnya, apapun kajiannya, maka diantaranya ada 6 yang paling penting. Idza laqitahu fasallim alaihi, menyebarkan salam dan doa. Kalau diundang kebaikan dia menghadirinya. Kalau diminta untuk memberikan nasihat, saling bernasihat dalam kebaikan. Bahkan sampai bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah hajj. Kenapa ketika kita bersin kita mengucapkan alhamdulillah? Di ilmu modern sekarang baru ditemukan, ketika kita bersin ada 2000 minimal, 2000 bibit penyakit yang keluar dari hidung kita. Bayangkan jemaah sekalian. Jangankan 2001, kalau ada penyakit keluar dari diri kita, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka bagaimana dengan 2000? Maka pantaslah kita berdoa alhamdulillah dan kita doakan yarhamukallah. Bahkan kalau tetangga kita sakit, idza marida fa'udhu, termasuk akhlakul karimah, kita menjenguknya. Untuk apa? Untuk mendoakannya. Untuk apa? Untuk memberikan optimisme kepada orang yang sakit. La bas tahurun, insyaallah tidak apa-apa. Lekas sembuh, insyaallah berpahala, menggugurkan dosa. Jangan kita datang kepada orang yang sakit justru pesimisme yang kita masukkan ke telinganya. Pak, Bu, pekan lalu saudara saya sakit mirip dengan Bapak Ibu, mati. Jangan, tapi berikan optimisme. Jangan pesimisme. Kemudian bahkan ada hak orang yang sudah wafat. Tadi yang 5 itu hak orang yang masih hidup. 1, yaitu orang yang sudah wafat. Kalau ada wafat saudara tetangga maka uruslah jenazahnya. Itu fardu kifayah. Memandikan, mengkapani, menyolati, mengantarkan sampai ke kuburan dan menguburkannya. Jadi kalau kita sepakat di kompleks ini untuk tidak mau menyelenggarakan jenazah saudara-saudari kita, kita berdosa semuanya. Tapi kalau ada sudah yang mewakili, maka alhamdulillah sudah terwakili. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita mungkin menyangka husnul khuluq, akhlak yang baik itu hanya dengan sesama manusia. Itu adalah pemahaman yang sempit. Bahwasanya di antara macam-macam husnul khuluq adalah yang pertama dengan Allah. Dengan Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita berbaik akhlak dengan Allah dalam 3 hal. Yang pertama, membenarkan seluruh kabar-kabar Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang sudah terjadi atau akan terjadi. Termasuk akhlak yang mulia ketika kita membenarkannya. Misalkan kalau hari ini ada
informasi dari presiden, semua imam masjid akan diberikan THR 30 juta rupiah. Ya. Jadi termasuk akhlak kita kepada presiden, kita benarkan informasi dari Pak Presiden. Bagaimana kalau dari Allah? Allah pencipta kita alam semesta Rabbul Alamin. Kalau dalam Al-Quran mengabarkan bahwasanya di sana ada surga, ada neraka, maka kita harus siap masuk surga dan hindari neraka. Yang kedua adalah mengamalkan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita saja sebagai pencipta, misalkan handphone Android, kita paling tahu hukum buku panduan untuk bisa baik berjalannya ini, HP ini. Bagaimana cara menggunakannya, bagaimana kalau rusak ada buku panduannya. Maka manusia merupakan produk ciptaan Allah yang paling mulia. Maka Allah paling tahu hukum aturan apa yang paling layak untuk kita perhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah kita bersabar atas segala ketentuan Allah. Itu bagian dari berbaik sangka kepada Allah, bagian dari berakhlak mulia kepada Allah. Apa yang menimpa diri kita baik buruknya, semuanya adalah dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada hikmahnya. Yang terakhir, bahwasanya akhlak yang mulia terhadap seluruh kaum muslimin muslimat adalah innamal mu'minuna ikhwah, dengan menjaga nilai persaudaraan. Dan muqtada konsekuensi bersaudara adalah seperti satu tubuh. Kalau mata kita menangis, maka tangan kita mengusap air mata tersebut. Kalau tangan kita terluka, maka mata juga ikut merasakan rasa sakit, rasa bahagianya para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tanya, saudara yang jauh di sana secara nasional, global, ada yang namanya saudara Gaza, saudara Sudan, saudara Rohingya, saudara di India, di Cina Uighur, masih terjajah, masih diintimidasi oleh musuh-musuh Allah. Maka apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Ketika kita dikandung sendirian oleh ibu kita, dilahirkan sendirian, kemudian kita akan mati sendirian, masuk liang lahat sendirian, dan dibangkitkan. Tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada anak-anak. Yang ada adalah sendiri. Ya bena Adam, maridtu falam ta'udni. Ya bena Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Ya bena Adam, istasqaituka falam taskini. Wahai anak Adam, aku sakit, kenapa kau belum menjengukku? Aku minta makan, kelaparan, kehausan, kenapa kau belum memberiku makan, minum? Maka anak Adam kita semua menjawab, ya Rabb, ya Allah, engkau adalah Rabbul Alamin, pemilik alam semesta dan beserta isinya. Bagaimana menjenguk? Bagaimana kami menjenguk, memberikan makan dan minum, sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin? Maka Allah menjawab, tuh di sana. Di sana ada saudara-saudarimu yang lagi sakit, yang terbaring, terluka. Di sana ada saudara-saudarimu yang kehausan, kelaparan. Sekiranya kau menjenguknya, memberikan donasi sedikit untuk makan minum, membeli obat mereka, maka kau akan mendapatkanku di sisi mereka, dalam bantuannya, dalam rahmat kasih sayangnya, dalam pahala-pahalanya, perhadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari di akhir ceramah ini kita tunjukkan keberpihakan kita dengan saudara kita di Gaza yang lagi ribat menjaga Masjid Al-Aqsa kita. Gaza adalah benteng terakhir. Kalau Gaza ini tumbang, maka jangan salahkan kalau Zionis mengganggu Masjidil Haram kita. Kalau Gaza kalah, jangan salahkan kalau Zionis Yahudi mengganggu Masjid Nabawi kita. Maka mari kita bersamai saudara kita di Gaza. Dengan apa? Dengan kesabaran. Kesabaran untuk berdoa, kesabaran untuk berdonasi, kesabaran untuk menyebarkan informasi, dan kesabaran dari kita untuk kita. Maksudnya apa? Kita bangga dengan produk lokal. Jangan kita membeli produk-produk yang mendukung Zionis Yahudi, meskipun kita tinggal sendiri. Wafaqakumullah. Hadza wallahu taala ala wa alam. Mudah-mudahan kita bisa menjaga hablum minallah, keimanan ibadah yang tauhid kepada Allah, dan hablum minan nas, kita bisa menjaga interaksi yang baik dengan sesama manusia. Mudah-mudahan jemaah Masjid Ar-Raid bisa masuk surga sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.